Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman yang memiliki keluhan ataupun memiliki penyakit rinitis alergi, ini tidak boleh dianggap remeh ataupun diremehkan. Mungkin ya saat ini teman-teman hanya mengeluh ya hidungnya sering berair ataupun bersin-bersin. Tetapi kalau dibiarkan ya penyakit ini itu nanti bisa menimbulkan komplikasi kalau tidak diobati ataupun tidak ditangani dengan serius. Nah, pada video kali ini kita akan membahas komplikasi rinitis alergi jika tidak diobati. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi rinitis alergi itu terjadi ya ketika sesuatu zat dianggap alergen itu misalkan masuk ke saluran pernapasan hidung ya, itu muncul reaksi alergi. Nah, bisa hidung tersumbat, berair ya, ataupun gatal-gatal, bersin-bersin. Nah, ini tidak hanya terjadi pada hidung saja, tidak hanya berdampak pada hidung saja, bisa berdampak pada telinga bagian tengah ya, kemudian tenggorokan, kemudian sinus ya, karena semua rongga itu ya berhubungan ya, jadi ada sangkut pautnya. Jadi memang teman-teman rinitis alergi ini harus diobati. Nah, karena bisa menimbulkan komplikasi. Komplikasi pada umumnya yang pertama adalah sinusitis. Nah, jadi teman-teman sinusitis ini terjadi misalkan teman-teman rinitis alergi didiamkan saja ataupun berlangsung lama, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, itu bisa menyebabkan peradangan pada sinus. Nah, rongga sinus itu ya di pipi, kemudian di atas dekat mata. Nah, kalau seandainya mengalami peradangan, penyempitan saluran sinus ya, nah nanti itu akan menumpuk cairan. Nah, yang harusnya mengalir yaitu menumpuk. Nah, ketika menumpuk ya tentu akan mengalami infeksi. Nah, jadi bisa keluar cairan kental, ya bisa kuning, bisa hijau, bisa nyeri di bagian pipi, bisa nyeri di bagian atas mata. Kemudian teman-teman juga mengalami demam ringan, sakit kepala, ataupun penciumannya bisa berkurang, ya pengecapnya juga bisa berkurang. Nah, tentu ini akan menyebabkan teman-teman tidak nyaman ya. Ya, karena sinusitis itu sebenarnya sangat mengganggu. Yang kedua, rinitis perennial. Nah, jadi teman-teman, rinitis alergi yang tidak sembuh-sembuh itu bisa jadi nanti rinitis perennial. Jadi ini bisa berlangsung kronis ya. Kalau seandainya berlangsung kronis, bahkan tahunan, nah tentu ini bisa pengaruh kemana-mana ya. Bisa menimbulkan nanti polip hidung, ya bisa mengalami infeksi telinga bagian tengah. Nah, tentu nanti ya kalau infeksi telinga bagian tengah ya kemana-mana sudah nanti infeksinya. Kemudian juga nanti bisa mengalami konjungtivitis ya, jadi peradangan di bagian mata. Nah, gangguan di bagian tuba eustasius ya, teman-teman juga bisa mengalami kelelahan, gangguan tidur. Nah, bahkan bisa mengalami demam, kemudian bisa mengalami penurunan pendengaran. Nah, tentu memang keluhan-keluhan ini jangan dianggap remeh. Yang ketiga, infeksi telinga tengah. Nah, jadi teman-teman, akibat rinitis alergi itu juga bisa mengakibatkan infeksi bagian telinga tengah. Ya, karena memang saling berhubungan ya di tuba eustasius dan telinga tengah. Nah, jadi teman-teman, ya saat mengalami rinitis alergi, kemudian mengalami infeksi telinga tengah, ya tentu ini akan menyebabkan nanti kalau dibiarkan lama-lama ya sakit telinga, demam, kemudian pendengaran menurun, ya rasa tidak nyaman di telinga, ya di tenggorokan juga. Kemudian bisa keluar cairan dari telinga ya akibat gendang telinga yang pecah. Nah, ataupun yang robek. Nah, jadi teman-teman, ya rinitis alergi jangan dianggap remeh karena menimbulkan komplikasi ya infeksi telinga bagian tengah. Yang keempat, polip hidung. Nah, jadi akibat rinitis alergi ini juga bisa timbul polip hidung, yaitu daging ya, tumbuhnya daging di bagian rongga hidung. Nah, ini ukurannya bisa beraneka ragam, bisa kecil, bisa besar ya, bisa hanya sebesar tetesan air hujan ataupun bisa sebesar anggur ya. Nah, kalau besar tentu ini akan
mengalami gangguan yang nyata. Misalkan teman-teman hidungnya jadi tersumbat, ya jadi ngorok tidurnya, kemudian rasa tidak nyaman di bagian rongga hidung, ya bisa menutupi rongga sinus. Kalau sinus tertutupi, gejalanya sama kayak sinusitis. Ya, kemudian teman-teman akan kesulitan bernapas. Kemudian juga bisa timbulnya ataupun banyaknya lendir di tenggorokan. Nah, jadi jangan dianggap remeh. Yang kelima, gangguan tidur. Nah, jadi teman-teman, rinitis alergi juga bisa menyebabkan teman-teman gangguan tidur. Nah, gangguan tidur seperti apa? Nah, ketika teman-teman tidur, ya teman-teman bisa mengalami apnu ataupun berhenti bernapas sejenak, yang akhirnya teman-teman terbangun dari tidurnya. Nah, biasanya kalau sudah terbangun dari tidurnya itu akan kesulitan untuk tidur lagi. Ya, ini tentu akan pengaruh ke depannya ya. Paginya teman-teman merasa ngantuk, kurang produktif ya, bekerja kurang optimal ya karena merasa lemas dan kelelahan. Nah, jadi teman-teman memang ya rinitis alergi itu bisa menimbulkan komplikasi yang bermacam-macam, beraneka ragam ya. Nah, jadi teman-teman kalau punya rinitis alergi ya harus dikontrol. Penyebabnya harus dijauhi, pemicunya harus diketahui. Nah, belajar mengetahui pemicunya, belajar mengendalikan rinitis alergi ya supaya tidak kumat sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan berbulan-bulan. Oke teman-teman, ya semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Ya, kalau teman-teman punya rinitis alergi, pengalaman apa yang sudah terjadi, ya bagaimana cara teman-teman untuk mengendalikan rinitis alergi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.